Wulan terdiam, hatinya berdebar tak karuan. Ia menunduk, tak berani menatap mata Syekh Abdur. "Maaf, Syekh, saya tidak mengerti," bisiknya pelan. Syekh Abdur tersenyum tipis. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah Wulan, seorang gadis yang senyumnya secantik bunga di ladang. Namun, di balik senyum itu, tersimpan beban berat yang ia pikul. Utang orang tuanya melilit, bunga-bunganya tumbuh subur seiring dengan bunga bank yang terus berbunga. Kehidupan yang tadinya tenang, kini penuh dengan desas-desus penagih utang yang datang silih berganti. Wulan tak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Keputusan pun bulat. Ia akan merantau ke Arab Saudi sebagai seorang tenaga kerja wanita, TKW. Bagi Wulan, kepergiannya bukanlah semata-mata mencari uang. Ini adalah sebuah janji, sebuah ikrar suci untuk membebaskan keluarganya dari belenggu utang. Ia meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kedua orang tuanya yang renta, dan seorang adik laki-laki yang masih membutuhkan biaya sekolah. Setiap langkah yang ia ambil adalah wujud cinta dan pengorbanan. Pesan terakhir ibunya masih terngiang. "Nak, jangan lupakan salat dan jaga dirimu baik-baik di sana." Wulan mengangguk mantap, air mata tak bisa ia bendung. Setelah melewati proses panjang dan penuh tantangan, Wulan akhirnya tiba di Riyadh, Arab Saudi. Matahari yang terik menyambutnya, berbeda jauh dengan udara sejuk di desanya. Ia memulai hidup baru di rumah seorang syekh kaya bernama Abdur. Rumah itu megah, bak istana dari dongeng 1001 malam. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran emas, karpetnya tebal dan lembut, dan setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Disinilah ia akan bekerja, berharap bisa mengumpulkan uang secepatnya untuk melunasi utang keluarganya. Wulan adalah pekerja yang tekun. Ia membersihkan rumah, memasak, dan melayani kebutuhan Syekh Abdur dengan penuh dedikasi. Meskipun lelah, semangatnya tak pernah padam. Setiap kali ia merasa rindu kampung halaman, ia akan membayangkan wajah orang tuanya yang tersenyum lega karena utang mereka lunas. Tekadnya semakin kuat. Namun, Wulan merasakan ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Syekh Abdur, sang majikan, jarang terlihat. Jikapun bertemu, sikapnya selalu ramah dan penuh sopan santun. Ia tidak seperti majikan-majikan yang Wulan dengar dari cerita TKW lainnya. Abdur sering menanyakan kabar Wulan, apakah ia sudah makan, dan apakah ia merasa betah. Perhatian kecil ini membuat Wulan merasa dihargai, bukan sekadar seorang pembantu. Suatu sore, saat Wulan sedang membersihkan taman, Syekh Abdur menghampirinya. Pria itu duduk di bangku taman, memandang Wulan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Wulan merasa canggung. Ia terus membersihkan daun-daun kering, berharap percakapan ini akan segera berakhir. Namun, Syekh Abdur memulai pembicaraan yang tak pernah ia duga. "Wulan," katanya lembut, "apakah kamu merasa bahagia di sini?" Wulan terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Alhamdulillah, Syekh, saya merasa baik-baik saja," jawabnya pelan. Syekh Abdur tersenyum. "Saya tahu kamu datang ke sini untuk tujuan mulia. Kamu adalah gadis yang baik, Wulan." Hati Wulan berdebar. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Ia hanya ingin utangnya lunas. Ia tak ingin ada hal-hal lain yang terjadi. Namun, disitulah ia menyadari bahwa takdirnya di Riyadh akan berubah drastis, jauh dari apa yang ia bayangkan. Sebuah tawaran yang akan mengubah hidupnya, sebuah tawaran yang akan menguji tekad dan harga dirinya, akan segera datang menghampiri. Wulan terdiam, hatinya berdebar tak karuan. Ia menunduk, tak berani menatap mata Syekh Abdur. "Maaf, Syekh, saya tidak mengerti," bisiknya pelan. Syekh Abdur tersenyum tipis. "Wulan, saya melihat ketulusan dan ketekunan dalam dirimu. Kamu adalah wanita yang baik. Dan saya ingin membantu." Ia jeda sejenak, membuat Wulan semakin tegang. "Saya tahu kamu butuh uang untuk melunasi utang orang tuamu. Saya punya tawaran yang mungkin bisa menyelesaikan semua masalahmu." Jantung Wulan berpacu, lebih cepat. Firasatnya mengatakan bahwa tawaran ini bukanlah sesuatu yang sederhana.
Syekh Abdur mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jubahnya. Ini adalah sebagian uang muka. Anggap saja sebagai tanda keseriusan saya. Wulan menolak. Maaf Syekh, saya tidak bisa menerima uang begitu saja. Saya datang ke sini untuk bekerja. Saya tahu, jawab Syekh Abdur. Tapi ini bukan uang cuma-cuma. Ini adalah bagian dari sebuah tawaran. Syekh Abdur kemudian menjelaskan, saya melamarmu untuk menikah siri dengan kontrak 1 tahun. Selama 1 tahun itu, saya akan memberimu uang sebesar 100 juta setiap bulan. Setelah kontrak selesai, kamu bebas kembali ke negaramu, dan utang keluargamu akan lunas. Bahkan kamu punya tabungan yang sangat besar. Dunia Wulan serasa runtuh. Tawaran itu menguncang jiwanya hingga ke akar. 100 juta per bulan. Sebuah angka yang fantastis, jauh melampaui apa yang bisa ia kumpulkan sebagai seorang TKW selama bertahun-tahun. Utang orang tuanya bisa lunas dalam sekejap. Adiknya bisa melanjutkan sekolah hingga sarjana. Kehidupan keluarganya akan terjamin. Namun, di sisi lain, Wulan merasa harga dirinya terkoyak. Menikah siri dengan kontrak 1 tahun, dengan imbalan uang. Bukankah itu sama saja dengan menjual diri? Sebuah langkah yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran agamanya. Wulan memejamkan mata, membayangkan wajah orang tuanya. Ia membayangkan beban yang terangkat dari pundak mereka. Ia membayangkan senyum bahagia adik laki-lakinya. Wulan, saya tidak memaksamu. Pikirkanlah baik-baik. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali, kata Syekh Abdur. Suaranya penuh pengertian. Saya akan memberimu waktu. Kamu bisa berwudu, salat istikharah, dan memohon petunjuk dari Allah. Wulan mengangguk, tenggorokannya tercekat. Ia mengambil amplop itu, tangannya gemetar. Setelah Syekh Abdur pergi, ia kembali ke kamarnya. Ia membuka amplop itu, melihat tumpukan uang yang begitu banyak. Hatinya terombang-ambing, antara memeluk prinsip atau menyelamatkan keluarga. Malam itu, Wulan tidak bisa tidur. Ia mengambil sajadah, berwudu, dan menunaikan salat. Ia menangis, memohon petunjuk. Apa yang harus ia lakukan? Apakah pengorbanan ini adalah jalan yang benar? Apakah Allah akan ridha dengan keputusannya? Ia merasa bingung, tertekan, dan kesepian. Di negeri yang jauh ini, ia hanya bisa bersandar pada Tuhannya. Paginya Wulan mengambil keputusan. Ia akan menerima tawaran itu. Bukan karena ia tamak, tetapi karena ia mencintai keluarganya lebih dari segalanya. Ia akan melakukan apapun demi kebahagiaan mereka, bahkan jika itu berarti mengesampingkan harga dirinya. Ia akan berkorban demi janji yang telah ia buat. Ia menemui Syekh Abdur di ruang kerjanya. "Syekh, saya menerima tawaran Anda," ucapnya lirih. Syekh Abdur menatapnya dengan lembut. Tidak ada kemenangan di matanya, hanya ada rasa iba dan hormat. "Wulan, saya menghargai keputusanmu. Kamu adalah wanita yang kuat. Keputusan telah dibuat. Takdir Wulan akan berbelok tajam. Ia akan memasuki sebuah babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Di satu sisi, ia akan terbebas dari beban finansial. Di sisi lain, ia akan terikat dalam sebuah ikatan yang rumit, sebuah pernikahan yang dimulai dengan sebuah kontrak, bukan cinta. Babak baru, ini, ia tahu, akan menguji kekuatan batinnya lebih dari apapun yang pernah ia hadapi. Keputusan Wulan sudah bulat, namun hatinya masih terasa berat. Malam itu, ia tak bisa memejamkan mata. Pikirannya melayang jauh, kembali ke desa kecilnya. Ia membayangkan senyum ibunya, wajah lelah ayahnya, dan adiknya yang riang bermain di halaman. Mereka adalah alasan utama ia berada di sini. Alasan mengapa ia rela mengesampingkan harga dirinya. Ia tahu, uang sebesar itu akan mengubah nasib mereka. Utang lunas, hidup mereka akan terbebas dari jerat lintah darat. Ia membayangkan betapa bahagianya mereka saat mendengar kabar ini. Di satu sisi, ada suara hati yang berbisik. Apakah ini benar, Wulan? Apakah kamu tidak menjual dirimu?
Suara itu menghantuinya. Hatinya bergejolak antara kewajiban kepada keluarga dan keutuhan diri. Namun, Wulan meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pengorbanan suci. Ini bukan tentang dirinya, ini tentang mereka yang ia cintai. Ia rela menjadi jembatan bagi kebahagiaan keluarganya, meskipun jembatan itu harus ia bangun dari puing-puing perasaannya sendiri. Pagi harinya, Wulan menemui Syekh Abdur. Ia mengenakan gamis sederhana, jilbabnya menutupi seluruh rambutnya. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia duduk di hadapan Syekh Abdur yang sedang membaca koran. "Syekh," panggil Wulan dengan suara parau. Syekh Abdur meletakkan korannya. Ia menatap Wulan dengan tatapan lembut dan penuh pengertian. "Wulan, bagaimana? Apakah kamu sudah memutuskan?" "Saya menerima tawaran Anda, Syekh," jawab Wulan dengan mantap, meskipun hatinya bergetar. "Tapi ada satu syarat." Syekh Abdur mengernyitkan dahi. "Apa syaratnya?" "Pernikahan ini hanya akan berlangsung 1 tahun. Tepat 1 tahun, tidak kurang, tidak lebih." Wulan menatap mata Syekh Abdur, memastikan pria itu mengerti keseriusannya. "Setelah itu, saya akan kembali ke Indonesia." Syekh Abdur tersenyum. "Syaratmu tidak ada masalah, saya setuju." Ia kemudian melanjutkan, "Saya menghargai keputusanmu, Wulan. Kamu adalah wanita yang sangat kuat. Saya tahu ini berat bagimu, tapi yakinlah, saya tidak akan menyakitimu." Kata-kata itu sedikit melegakan hati Wulan. Ia merasakan ketulusan dalam nada bicara Syekh Abdur. Sejak pertama kali bertemu, ia memang tidak pernah merasa terancam atau takut dengan pria ini. Syekh Abdur selalu memperlakukannya dengan hormat dan sopan. Namun tetap saja, sebuah pernikahan siri dengan kontrak 1 tahun adalah sesuatu yang tidak lazim. Wulan tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Mereka sepakat untuk mengadakan akad nikah siri di hadapan 2 orang saksi, yaitu 2 orang pekerja lain yang sudah lama bekerja untuk Syekh Abdur dan seorang penghulu yang didatangkan khusus. Wulan meminta prosesinya dilakukan sesederhana mungkin. Ia tidak ingin ada perayaan besar yang membuat hatinya semakin tak karuan. Prosesi akad nikah berlangsung khidmat. Syekh Abdur membacakan ijab kabul dengan lancar. Wulan mengucapkan kabul dengan suara bergetar. Hati Wulan terasa campur aduk. Di satu sisi, ia resmi menjadi istri Syekh Abdur, seorang pria kaya raya yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di sisi lain, ia merasa seperti boneka yang baru saja dijual. Ia merasa kosong, seolah-olah sebagian dari dirinya telah hilang. Setelah akad selesai, Syekh Abdur menatapnya. "Sekarang, kamu adalah istriku. Kamu tidak perlu memanggilku Syekh. Panggil saja Abdur." Wulan hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Perasaannya terlalu rumit untuk dijelaskan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga keputusannya ini adalah jalan yang terbaik, dan semoga ia tidak menyesal di kemudian hari. Ia hanya bisa berserah diri pada takdir yang telah digariskan. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, babak yang akan menguji keteguhan imannya, babak yang akan mengajarkan padanya tentang arti cinta, pengorbanan, dan takdir. Namun, ia tidak tahu bahwa malam pertama mereka akan menjadi kejutan terbesar dalam hidupnya. Akad nikah telah usai. Gema kalimat sakral. "Saya terima nikahnya" masih bergaung di benak Wulan. Kini, ia resmi menjadi istri Syekh Abdur. Hati Wulan terasa campur aduk. Ia mengenang kembali saat ia berangkat dari Indonesia, sebuah harapan sederhana untuk mengumpulkan uang, dan sekarang ia berada di sini, dalam balutan pernikahan yang tak pernah ia bayangkan. Semua terasa begitu cepat dan tidak nyata. Ia merasa seperti sedang berada dalam sebuah mimpi, atau lebih tepatnya, sebuah film yang ceritanya terlalu rumit untuk dipahami. Malam itu, Wulan duduk di kamarnya yang megah. Aroma melati dan mawar dari vas bunga di sudut ruangan terasa menusuk, namun bukan wewangian itu yang memenuhi pikirannya, melainkan ketegangan dan ketakutan yang mencekik. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bayangan-bayangan buruk tentang seorang pria kaya yang
semena-mena dengan istri kontraknya terus-menerus muncul. Ia tahu, dalam budaya Arab Saudi, Syekh Abdur memiliki hak penuh atas dirinya. Meskipun ia sudah menanamkan dalam benaknya bahwa semua ini demi keluarga, hatinya tetap bergemuruh tak karuan. Ia merasa telanjang, bukan secara fisik, melainkan emosional. Ia merasa harga dirinya benar-benar telah ia korbankan. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Syekh Abdur masuk dengan pakaian santai, sebuah gamis putih yang sederhana, berbeda dengan jubah mewahnya siang tadi. Wajahnya tenang dan teduh. Wulan langsung menunduk, jantungnya berpacu lebih kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, berusaha menguatkan tekadnya. Apapun yang akan terjadi, ia harus siap. Syekh Abdur berjalan perlahan ke arah Wulan, lalu duduk di kursi di hadapannya, bukan di tempat tidur. Ini adalah hal pertama yang mengejutkan Wulan. Ia menyangka Syekh Abdur akan langsung mendekatinya, namun ia malah duduk dan membiarkan Wulan tetap di tempatnya. "Wulan," panggil Syekh Abdur dengan suara lembut. "Saya tahu kamu takut." Wulan tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk, meremas jemarinya. "Saya ingin kamu tahu, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kamu adalah istriku sekarang, dan saya akan memperlakukanmu dengan baik, sebagaimana mestinya seorang suami memperlakukan istrinya," lanjut Syekh Abdur. "Saya tidak menikahi seorang budak, Wulan. Saya menikahi seorang wanita yang berani, yang rela berkorban demi keluarganya." Wulan mengangkat kepalanya perlahan, menatap Syekh Abdur dengan bingung. Ia tidak mengerti. Sikap pria di hadapannya ini sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Syekh Abdur kemudian menceritakan masa lalunya. Ia kehilangan istrinya bertahun-tahun yang lalu karena sakit. Sejak saat itu, ia memilih untuk tidak menikah lagi. Namun, desakan keluarga dan juga kesepian yang mendalam membuatnya memutuskan untuk mencari pendamping. Namun, ia tidak ingin menikah karena cinta. Ia ingin menikah dengan seseorang yang ia bisa hormati. Seseorang yang memiliki hati yang mulia. Ia melihat itu semua ada pada diri Wulan. "Saya tidak ingin memaksamu untuk mencintaiku," kata Syekh Abdur. "Saya hanya ingin kamu merasa aman dan nyaman di sisiku. Saya ingin kita bisa menjadi teman, menjadi pendukung satu sama lain." Malam pertama mereka dihabiskan dengan berbincang. Syekh Abdur menanyakan tentang kehidupan Wulan di kampung, tentang keluarganya, tentang mimpinya. Ia tidak menyentuh Wulan sedikit pun. Tidak ada tuntutan apapun. Wulan merasa lega. Ia merasakan ketulusan dari setiap kata yang keluar dari mulut Syekh Abdur. Pria di hadapannya ini bukanlah monster yang ia bayangkan. Dia adalah seorang pria yang kesepian, yang juga mencari kebahagiaan. Wulan menyadari bahwa malam itu bukanlah sebuah mimpi buruk, melainkan sebuah awal yang baru, sebuah awal yang penuh dengan misteri, namun juga penuh dengan harapan. Ia mulai merasa bahwa keputusannya ini, meskipun berat, mungkin adalah takdir yang terbaik baginya. Ia tidak lagi merasa seperti boneka yang dijual, melainkan seperti seorang wanita yang dinikahi oleh pria yang tulus. Tembok ketakutan di hati Wulan mulai runtuh, digantikan oleh benih-benih rasa hormat, dan mungkin benih-benih perasaan lain yang tak ia ketahui namanya. Ia hanya bisa bersyukur. Malam pertamanya di Riyadh tidak seperti yang ia bayangkan. Malam pertama yang tak terduga itu menjadi titik balik bagi Wulan. Keesokan harinya, ia terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ketakutan dan kecemasan yang selama ini menyelimuti hatinya perlahan sirna. Ia melihat Syekh Abdur bukan lagi sebagai majikan yang menakutkan, melainkan sebagai seorang suami yang tulus. Tembok pertahanan yang ia bangun selama ini perlahan runtuh, digantikan oleh rasa hormat dan sedikit rasa ingin tahu. Hari-hari berikutnya, Wulan menjalani peran barunya sebagai istri dengan hati yang lebih lapang. Ia tidak lagi membersihkan rumah secara menyeluruh seperti layaknya seorang TKW, karena Syekh Abdur sudah mempekerjakan asisten rumah tangga baru. Tugas Wulan kini lebih terfokus pada mengurus Syekh Abdur dan rumah tangga mereka. Namun Syekh Abdur tidak pernah menuntut Wulan. Ia tetap memperlakukan Wulan dengan penuh perhatian dan kelembutan. Syekh Abdur adalah seorang pengusaha properti yang sangat sibuk,
namun ia selalu menyempatkan diri untuk makan siang bersama Wulan. Di meja makan yang megah itu, mereka berbagi cerita. Bukan lagi hubungan majikan dan pekerja, melainkan dua orang yang mencoba saling mengenal. Syekh Abdur banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang hobinya, dan tentang masa lalunya. Wulan pun mulai terbuka, menceritakan tentang desa kelahirannya, tentang keluarganya, dan tentang cita-citanya. Mereka menemukan banyak kesamaan, seperti kecintaan pada makanan pedas dan humor yang sederhana. Suatu sore, saat Wulan sedang menyiram tanaman di taman, Syekh Abdur menghampirinya. "Wulan, kamu terlihat lebih bahagia sekarang," katanya sambil tersenyum. Wulan tersipu. "Terima kasih, Abdur. Itu semua berkat kebaikanmu." Syekh Abdur duduk di bangku taman. "Saya hanya ingin kamu merasa nyaman. Saya tidak ingin pernikahan kita terasa seperti sebuah transaksi bisnis." Ia jeda sejenak. "Saya tahu kamu datang ke sini dengan beban yang berat. Sekarang saya ingin kamu melupakan semua itu. Fokuslah pada kebahagiaanmu sendiri." Wulan menatap Syekh Abdur. Matanya memancarkan ketulusan yang murni. Wulan merasa terharu. Uang sebesar 100 juta per bulan, yang awalnya ia pikir adalah harga dari penjualan dirinya, kini terasa lebih seperti anugerah. Abdur tidak hanya memberinya uang, tapi juga memberikan rasa aman, hormat, dan kasih sayang yang ia rindukan. Beberapa minggu kemudian, Abdur mengajak Wulan untuk berbelanja. Ia membelikan Wulan pakaian baru, perhiasan, dan berbagai macam barang mewah. Wulan merasa tidak enak, namun Abdur bersikeras. "Kamu adalah istriku. Sudah kewajibanku untuk memenuhi kebutuhanmu." Di salah satu toko perhiasan, Wulan melihat sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit. Matanya berbinar. Abdur melihatnya. Tanpa ragu, ia membelikan kalung itu untuk Wulan. Saat Abdur memakaikan kalung itu di leher Wulan, Wulan merasa ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Sebuah perasaan hangat yang perlahan tumbuh. Wulan mulai menyadari bahwa ia tidak lagi melihat Abdur sebagai seorang syekh kaya atau suami kontrak. Ia melihatnya sebagai seorang pria yang kesepian, yang butuh teman hidup. Ia melihat kebaikan hati Abdur, dan ia mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatinya. Perasaan ini membuatnya bingung, karena ia tahu pernikahan ini hanya akan berlangsung selama 1 tahun. Hubungan mereka pun semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menonton film, membaca buku, dan berbincang hingga larut malam. Abdur selalu mendengarkan cerita-cerita Wulan dengan sabar, dan Wulan pun mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya. Ia menceritakan tentang mimpinya untuk membangun sekolah di desanya. Abdur mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jika kamu ingin, saya akan membantumu mewujudkan impianmu," kata Abdur. "Saya bisa menyumbangkan uang dan tenaga untuk membangun sekolah itu." Tawaran itu membuat Wulan takjub. Abdur tidak hanya ingin memberinya uang, tapi juga ingin membantunya mewujudkan impiannya. Wulan mulai merasa bahwa ia telah menemukan belahan jiwa, seseorang yang benar-benar mengerti dan mendukungnya. Hati Wulan semakin dipenuhi oleh rasa cinta dan hormat. Namun, di sisi lain, ia juga mulai merasa takut akan perpisahan yang akan datang. 1 tahun adalah waktu yang singkat. Wulan tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat waktu itu tiba. Ia hanya bisa menikmati setiap momen berharga yang ia miliki bersama Abdur, sambil berdoa dalam hati, semoga takdir memiliki rencana yang lebih indah untuk mereka berdua. Wulan tak lagi menghitung hari, ia mulai menghitung momen. Setiap pagi ia bangun dengan senyum di bibirnya, menantikan hari baru bersama Abdur. Seiring berjalannya waktu, Wulan dan Syekh Abdur semakin dekat. Bukan hanya sebagai pasangan suami, istri dalam sebuah kontrak, tapi sebagai 2 jiwa yang saling terhubung. Ikatan yang terbentuk bukanlah karena harta atau janji, melainkan dari tulusnya hati. Hubungan mereka tidak lagi kaku. Tawa Wulan sering terdengar di seisi rumah yang dulu terasa sunyi. Abdur, yang tadinya terlihat pendiam dan kaku, kini sering
bercanda dengan Wulan, bahkan terkadang menggoda Wulan dengan tatapan hangat. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Di malam hari, mereka sering duduk bersama di taman, menatap bintang-bintang sambil bercerita tentang masa lalu dan impian masa depan. Wulan menceritakan detail-detail kecil tentang desanya, tradisi, dan makanan khas Jawa Tengah. Abdur mendengarkan dengan penuh minat, dan terkadang ia meminta Wulan untuk memasak beberapa hidangan Jawa. Wulan pun dengan senang hati memasak sayur lodeh, pecel, dan berbagai hidangan lain yang membuat Abdur ketagihan. Suatu hari, Abdur mengajak Wulan ke sebuah acara amal. Di sana, Abdur memperkenalkan Wulan kepada teman-teman dan kerabatnya sebagai istrinya. Wulan merasa bangga dan dihargai. Ia tidak pernah membayangkan akan diperlakukan seistimewa ini. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa ia akan menjadi istri kontrak yang disembunyikan. Namun, Abdur dengan bangga memamerkan Wulan, memperlakukannya seperti permata yang berharga. Perlakuan Abdur yang begitu tulus membuat hati Wulan semakin luluh. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Ia merasakan cinta. Perasaan ini tumbuh perlahan, seperti tunas yang baru muncul dari tanah setelah hujan. Wulan mencintai kebaikan hati Abdur, kejujurannya, dan cara Abdur membuatnya merasa aman. Ia mencintai senyum Abdur, dan ia mencintai cara Abdur menatapnya, seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Namun, perasaan itu juga dibarengi dengan rasa takut. Wulan tahu pernikahan ini memiliki batas waktu. Kontrak 1 tahun. Setiap kali ia mengingatnya, hatinya terasa sakit. Ia tahu, ia harus kembali ke Indonesia. Ia harus kembali ke desanya, menjadi putri yang berbakti, dan membantu keluarganya. Namun, bisakah ia meninggalkan Abdur? Bisakah ia meninggalkan kebahagiaan yang baru ia temukan? Ketakutan itu semakin menjadi-jadi saat Abdur mulai membicarakan masa depan mereka. Wulan, setelah utang keluargamu lunas, kamu tidak harus kembali ke Indonesia, kata Abdur suatu malam. Kamu bisa tetap di sini, di sisiku. Wulan terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kontrak kita hanya 1 tahun, Abdur. Jawabnya lirih. Abdur menggenggam tangan Wulan. Kontrak itu hanya di atas kertas, Wulan. Hati kita yang akan menentukan. Saya ingin kamu tetap di sini karena kamu mencintaiku, bukan karena uang atau kewajiban. Saya ingin kamu ada di sisiku, selamanya. Pengakuan itu membuat Wulan tak bisa menahan air matanya. Air mata bahagia, air mata kebingungan, dan air mata ketakutan bercampur aduk. Ia juga mencintai Abdur, sangat mencintainya. Namun, ia tidak tahu apakah ia pantas untuk bahagia seperti ini. Apakah ia pantas untuk meninggalkan semua yang ia perjuangkan di masa lalu? Wulan mulai berdoa, bukan lagi untuk petunjuk, tapi untuk kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi keputusan yang akan ia ambil. Keputusan yang akan menentukan sisa hidupnya. Ia tahu, ia tidak bisa terus berada di tengah-tengah. Ia harus memilih antara cinta yang baru tumbuh dan janji yang telah ia buat untuk keluarganya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Wulan tahu bahwa cinta yang ia rasakan untuk Abdur adalah sebuah anugerah, dan ia tidak akan pernah mau melepaskannya. Wulan dan Abdur melewati hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan cinta yang semakin mendalam. Rumah yang dulunya sunyi kini dipenuhi kehangatan. Wulan tak lagi merasa seperti seorang TKW yang terikat kontrak, melainkan sebagai seorang istri yang dicintai. Ia mulai merasakan kedamaian di sisi Abdur, sebuah perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Abdur, dan setiap malam, ia menemaninya berbincang hingga larut. Mereka saling melengkapi, seperti kepingan, puzzle yang akhirnya menemukan pasangannya. Wulan menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada Abdur, bukan karena kekayaannya, bukan karena janjinya, melainkan karena kebaikan hatinya. Cinta itu tumbuh dari hal-hal sederhana, cara Abdur tersenyum, caranya memperlakukannya dengan hormat, dan cara ia selalu mendengarkan setiap cerita Wulan dengan penuh perhatian. Wulan menemukan dirinya tak bisa membayangkan hidup tanpa Abdur.
Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus membayangi. Waktu terus berjalan, dan kontrak mereka akan segera berakhir. Wulan tahu, ia harus kembali ke Indonesia. Ia sudah melunasi semua utang keluarganya, bahkan uang sisa tabungannya bisa digunakan untuk membangun sekolah di desanya, seperti yang ia impikan. Ia telah memenuhi janjinya. Suatu hari, Abdur mengajak Wulan ke sebuah acara amal di yayasan yang ia pimpin. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak yatim. Wulan sangat terkesan dengan kepedulian Abdur. Di sana, Abdur bukan hanya seorang pengusaha sukses, ia adalah seorang dermawan yang tulus. Ia melihat Abdur berinteraksi dengan anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Matanya memancarkan kehangatan dan kebaikan yang tulus. Wulan semakin yakin, ia mencintai pria ini. Di sela-sela acara, Abdur menggandeng tangan Wulan. Wulan, setelah acara ini selesai, saya ingin kita berbicara. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Suara Abdur terdengar serius, membuat hati Wulan berdebar. Ia merasa, saat yang ia takutkan akhirnya tiba. Malam harinya, mereka duduk di sofa ruang keluarga. Abdur memegang tangan Wulan. Wulan, kontrak kita akan berakhir dalam 1 bulan. Saya tahu, kamu sudah memenuhi janjimu. Utang keluargamu sudah lunas, dan saya sudah menyiapkan semua keperluanmu untuk kembali ke Indonesia. Hati Wulan terasa sakit. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak ingin mendengar kalimat itu. Ia ingin Abdur memintanya untuk tinggal. Tapi, lanjut Abdur, saya ingin kamu tahu, saya tidak ingin kamu pergi. Saya mencintaimu, Wulan. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya tahu kamu berbeda. Kamu bukan hanya wanita yang berani, kamu juga wanita yang tulus dan baik hati. Kamu telah mengubah hidupku. Kamu telah mengisi kekosongan di hatiku. Abdur kemudian melanjutkan, saya tahu awalnya kita terikat dalam sebuah kontrak. Tapi, cinta yang kita rasakan sekarang bukan bagian dari kontrak itu. Ini adalah takdir. Takdir yang mempertemukan kita di sini. Saya ingin kita menikah lagi, Wulan, bukan menikah siri, tapi menikah secara sah, di hadapan semua orang. Wulan menangis haru. Abdur, aku juga mencintaimu, ucapnya dengan suara bergetar. Aku tidak ingin kembali ke Indonesia, aku ingin di sisimu. Tapi, bagaimana dengan keluargaku? Kamu bisa memboyong keluargamu ke sini, jawab Abdur. Saya akan membangun rumah untuk mereka. Kamu bisa tetap tinggal di sini, dan kita bisa mengunjungi mereka kapanpun kamu mau. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Mendengar itu, Wulan tak bisa menahan air matanya. Air mata yang keluar bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia tidak perlu memilih antara cinta dan keluarga. Abdur memberinya semua. Ia memberinya cinta, kebahagiaan, dan juga jaminan untuk keluarganya. Wulan memeluk Abdur erat. Di pelukan pria itu, ia merasa utuh. Ia merasa bahwa semua pengorbanannya telah terbayar lunas. Ia tidak lagi merasa seperti seorang TKW yang terikat kontrak. Ia adalah istri yang dicintai, dan ia telah menemukan takdirnya di tempat yang paling tak terduga. Waktu terus berjalan, dan bulan-bulan terakhir kontrak pernikahan Wulan dan Abdur menjadi babak paling manis, sekaligus paling mendebarkan dalam hidup mereka. Cinta yang tadinya tumbuh dari benih-benih simpati, kini mekar menjadi bunga yang paling indah. Wulan tidak lagi merasa seperti seorang TKW yang terikat janji. Ia adalah istri yang sangat dicintai, dan ia menemukan dirinya sangat mencintai Abdur. 1 minggu sebelum kontrak mereka berakhir, Abdur mengutarakan niatnya untuk menikahi Wulan secara resmi di hadapan seluruh keluarganya di Riyadh dan di hadapan keluarga Wulan di Indonesia. Abdur juga sudah mengatur agar keluarganya di Indonesia bisa datang ke Riyadh untuk acara pernikahan, sekaligus berlibur. Rencana ini membuat Wulan sangat gembira. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan yang dimulai dari sebuah pengorbanan akan berakhir dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Wulan masih merasa ada satu hal yang mengganjal. Ia ingin melakukan sesuatu untuk Abdur, sebagai bentuk terima kasih
atas semua kebaikan yang telah pria itu berikan. Wulan ingin memberikan sebuah kejutan kecil untuk Abdur. Suatu sore, Wulan mengajak Abdur ke taman. Ia sudah menyiapkan sebuah meja kecil dengan lilin dan makan malam romantis. Abdur terkejut melihat Wulan yang biasanya pendiam, kini berani mengambil inisiatif. Di bawah taburan bintang, mereka makan malam sambil bercerita tentang masa depan. Abdur berjanji akan menjadi suami terbaik untuk Wulan, dan Wulan berjanji akan menjadi istri terbaik untuk Abdur. Abdur, kata Wulan, aku ingin memberikan sesuatu untukmu. Aku tidak punya uang sebanyak yang kamu punya, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga. Wulan kemudian mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Itu adalah buku yang berisi semua resep masakan Jawa yang sudah ia kumpulkan dari ibunya. Aku tahu kamu suka masakan Jawa, jadi aku menulis semua resepnya untukmu. Kamu bisa memasak ini saat aku tidak ada di sisimu. Abdur tersentuh melihat ketulusan Wulan. Ia tahu buku itu jauh lebih berharga daripada perhiasan atau uang. Ia mencium kening Wulan dengan lembut. Terima kasih, Wulan. Ini adalah hadiah terindah yang pernah aku terima. Di hari terakhir kontrak mereka, Abdur membawa Wulan ke sebuah tempat yang sangat spesial. Sebuah bukit kecil di luar kota, di mana mereka bisa melihat seluruh kota Riyadh dari atas. Mereka duduk di sana, berdua, di bawah langit senja yang memukau. Wulan, kata Abdur, kontrak kita sudah berakhir. Sekarang kamu bebas. Kamu bisa kembali ke Indonesia, atau kamu bisa tetap di sini, bersamaku. Wulan menatap Abdur, matanya berkaca-kaca. Abdur, aku sudah mengambil keputusan, ucapnya lirih. Aku tidak akan kembali. Aku ingin berada di sisimu selamanya. Abdur tersenyum, senyum yang tulus dan hangat. Syukurlah, aku juga tidak ingin melepaskanmu. Mereka kemudian berdiri dan berjalan ke sebuah mobil yang terparkir di dekatnya. Abdur membukakan pintu mobil untuk Wulan. Sekarang kita pulang. Bukan ke rumahmu, bukan ke rumahku, tapi ke rumah kita. Wulan tersenyum. Ia tidak lagi merasa seperti seorang TKW yang miskin. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang terikat kontrak. Ia adalah Wulan, seorang wanita yang menemukan cinta sejatinya di tempat yang paling tak terduga. Ia telah melunasi semua utang keluarganya, dan ia juga telah menemukan kebahagiaan yang tak terhingga. Pengorbanannya telah terbayar lunas, dan ia tahu kisah hidupnya baru saja dimulai. Sebuah kisah yang penuh dengan cinta, pengabdian, dan takdir yang paling indah. Wulan yang dulunya hanya bermimpi untuk melunasi utang, kini memiliki impian lain yang lebih besar dan lebih indah bersama Abdur. Impian untuk membangun keluarga, dan impian untuk membangun sekolah di desanya. Ia tidak lagi berada di bawah kendali takdir. Kini ia adalah sang penentu takdirnya sendiri, bersama dengan pria yang sangat ia cintai.